Halo, aku kurang yakin kisahku ini bisa membuat kalian terkesan. Kalian sudah mendengar banyak kisah menyedihkan dan sangat dramatis di sini. Masalahku lebih ke fisik dan mungkin membosankan. Usiaku 18 tahun, namaku Matilda. Dan aku punya jenggot dan aku harus menanggungnya. Rambut di wajahku mulai tumbuh di saat usiaku 11 tahun. Awalnya, yang muncul hanya bulu gelap yang tebal. Kemudian rambutnya makin menebal dan makin terlihat. Awalnya tidak terlalu banyak dan kupikir aku tak perlu khawatir. Tapi suatu hari, ibuku menyorot wajahku dengan lampu, memeriksa wajahku dengan detail dan menyimpulkan kalau wajahku jelek dan aku harus melakukan sesuatu sebelum teman sekolahku mulai mengejekku monyet jenggotan. Saat makan malam di hari itu, ibuku membicarakan ini lagi kepada ayah tiriku dengan berkata, "Aku punya kabar baru, anak perempuanku jenggotan. Pasti karena puber, jadi dia harus mencukur bulu ini sampai masa pubernya selesai." Ayah tiriku menjawab, "Tentu saja, kalau seumuran dia, aku pasti akan lari terbirit-birit dari gadis seperti itu dan tak mau menemaninya." Aku duduk di meja makan tanpa bicara, malu sekali, dan hanya bisa menatap piring. Sekarang kamu mungkin berpikir, kenapa ayah dan ibunya tak membawanya ke dokter? Ya, ibuku yakin sekali ini hanya sementara dan cuma karena lonjakan hormon di dalam tubuhku. Saat aku bertanya dengan takut, apa aku boleh membicarakannya dengan perawat sekolah? Dia menjawab dengan marah. "Silahkan, bilang saja, biar semua orang tahu betapa anehnya kamu. Mungkin mereka akan kasihan dan bahkan memasukkanmu ke pertunjukan sirkus pribadi mereka." Sebenarnya ibuku sangat kesal karena putrinya punya kelainan aneh. Dan itu sebabnya dia mengatakan semua kata-kata yang menyakitkan ini. Aku juga pernah mendengar dia bilang ke ayah tiriku bahwa dia lebih suka dia mendengar masalah ini dariku langsung dibanding dari kerumunan orang yang menertawaiku. Dan ibuku mengerahkan seluruh tenaganya untuk membantuku bertarung sengit melawan rambut di wajahku. Jenggotku tumbuh makin lebat dan saat pinset tak lagi cukup, giliran wax dan krim peluruh bulu digunakan. Semua ini membuatku sangat tidak nyaman dan bahkan kesakitan. Aku punya kulit sensitif dan lembut seperti bayi, yang sekarang terus-menerus ditutupi jerawat membandel. Tapi ibuku tak peduli. Dia bilang, lebih baik kalau aku ditertawai karena jerawat, daripada mereka melihat kelainanku yang aneh dan menjauhiku. Tapi jujur saja, mereka tetap menjauhiku. Saat aku tamat SD, dan melanjutkan ke SMP, anak perempuan di sana tak mau berteman dengan si Tilda berjerawat. Tapi kenyataannya, aku sendiri memang tidak ingin mencari teman baru. Aku malu dan takut seseorang akan sadar kalau aku punya kelainan. Tapi ada satu pengecualian, namanya Chris, dan kami sudah berteman sejak SD. Kami tidak pernah main pacar-pacaran atau semacamnya. Kami cuma teman. Tapi saat mulai remaja, dia memperlakukanku, ya, begitulah, dengan cara yang lebih jantan. Aku bingung sekali. Selain itu, dia mengkhawatirkan masalah kulitku dan terus-menerus menanyakannya. Dia bahkan mencari informasi tentang jerawat dan mencoba memberiku beberapa saran. Tapi ini bukan sikap tidak sopan. Kami sudah berteman sejak kecil dan kami masih anak-anak. Tapi aku tidak memberitahu tentang masalahku yang sebenarnya. Suatu hari, aku memberitahu ibu bahwa Chris membaca sesuatu tentang lotion buatan rumah untuk kulit sensitif. Dan aku meminta izin apakah kami bisa membuatnya di rumah. Tapi respon ibuku keras sekali. "Kenapa bocah ini selalu main sama kamu?" Dia pun marah dan bilang kalau Chris tahu aku punya jenggot seperti kambing. Apakah aku bisa memastikan Chris tak akan memberitahu semua orang tentangnya? Ibu memaksa aku agar menjauh darinya. Dan aku takut sekali. Sebab saat kami bertemu lagi, aku harus berkata kasar kepada Chris, membentaknya, dan terpaksa berhenti mengobrol. 5 tahun sudah berlalu sejak itu. Aku sudah dewasa. Bertentangan dengan dugaan ibuku, semua masih sama. Jenggotku masih tumbuh, tapi aku sudah terbiasa. Sekarang, aku cukup mencukurnya. Beberapa kali sehari, dan memakai alas bedak yang tebal agar kulit wajahku terlihat halus. Bukan ibu yang menyuruhnya. Aku sendiri takut sekali kalau ada orang yang melihatnya. Jadi aku menjalaninya saja, berusaha tidak terlalu jauh dari kamar mandi,
tempat aku bisa menyimpan pisau cukurku. Kami tak bisa terpisahkan. Tapi, para pria cuma mau mengencani gadis cantik. Dan entah bagaimana, aku bisa punya pacar. Namanya Jerry. Saat kami hanya bertemu beberapa jam sehari, semuanya baik-baik saja. Aku punya waktu untuk bercukur sebelum bertemu. Tapi hubungan kami makin serius, dan Jerry mengenalkanku ke orang tuanya. Mereka sepertinya menyukaiku dan mengundang kami menghabiskan akhir pekan di rumah pedesaan mereka. Aku senang sekali, sampai-sampai hampir langsung mengiyakannya. Tapi kemudian, aku ingat sesuatu dan bergumam, aku perlu meminta izin dari orang tua. Seolah-olah penasaran, aku bertanya ke Jerry tentang rumah pedesaan mereka. Dan dia bilang, ada kamar tamu dengan kamar mandi terpisah. Semuanya aman. Aku berniat menelpon Jerry malam harinya dan mengonfirmasi kalau aku akan dengan senang hati menerima ajakan mereka. Tapi saat aku memberitahu ibu tentang ini, dia seperti biasa mulai bilang kalau ini adalah resiko yang besar sekali. Dan aku harus paham bahwa kalau Jerry tahu tentang jenggotku, dia pasti akan minta putus. Aku sedih sekali dan hendak menelpon Jerry dan bilang kalau aku tak bisa pergi. Tapi dia tak peduli dan memaksaku menerima ajakan ini kalau aku tak mau menempatkannya di posisi yang aneh dan konyol di depan orang tuanya. Dan begitulah, semua yang terjadi selama akhir pekan itu sesuai dengan dugaan. Maksudku, dugaan ibuku. Di sore hari, saat kami tiba, semuanya baik-baik saja. Dan keesokan paginya, saat aku sedang di kamar mandi, Jerry masuk ke kamarku membawa nampan sarapan. Mungkin ibunya meminta Jerry untuk bersikap romantis. Dan tepat pada saat itu, aku baru keluar kamar mandi sepersekian detik karena lupa mengambil lotion dari tasku. Wajahku tertutup busa cukur dan aku memegang pisau cukur di tanganku. Untungnya, Jerry bisa menahan rasa kagetnya, tapi tidak dengan rasa jijiknya. Aku berharap setidaknya dia mencoba menahannya sedikit. Namun, dia malah menuduhku menyembunyikan masalah sangat besar darinya dan bilang orang tuanya tak akan pernah bisa menerimanya. Dan kami harus putus. Sebaiknya setelah akhir pekan, agar tidak merusak waktu liburan orang tuanya. Dan aku perlu menutup semua ini dengan lebih baik dan bersikap ceria agar tidak ketahuan mereka. Sepertinya kalian akan senang kalau mendengar aku memintanya untuk enyah dari hidupku. Aku memanggil taksi dan pergi tanpa peduli harus minta maaf kepada orang tua Jerry. Tapi bukan berarti aku tegar. Aku pulang dengan malu tercoreng di dahi. Benar-benar sedih. Dan di rumah, tentu saja aku tidak bisa lari dari pertanyaan ibuku dan omongan rasa puasnya. Sudah ibu bilang, sudah ibu wanti-wanti, memalukan sekali, kasihan sekali. Kesabaranku habis, dan aku tidak tahan mendengar semua ini lagi. Jadi aku kabur dari rumah. Sebenarnya, aku tak peduli kemanapun aku akan pergi. Tapi jelas, tidak sampai melakukan hal konyol atau membuat diriku dalam bahaya. Semoga kalian bisa mengerti. Yang kubutuhkan hanyalah teman untuk membicarakan semua ini. Aku tidak pernah punya sahabat, kecuali... Apa kalian ingat Chris? Sekarang aku sadar, setelah bertahun-tahun, aku tidak pernah lupa apa yang dia katakan saat aku membentaknya agar enyah dari hidupku. Dia bilang, kalau suatu hari kamu membutuhkanku, aku akan ada untuk kamu. Dan aku langsung menemui Chris. Saat dia melihatku dan menyadari keadaanku sekarang, dia menanggapi semuanya dengan sangat serius. Tapi saat dia bertanya apa yang terjadi dan apa yang dia bisa bantu, aku mulai tertawa. Aku bisa minta bantuan apa darinya? Pisau cukur ajaib? Lalu aku menangis terseduh-seduh dan menceritakan semuanya, termasuk rahasia mengerikanku. Chris terkejut dan reaksinya sangat keras. Tapi aku terkejut, itu adalah reaksi marah. Marah kepada Jerry dan orang tuaku. Dia mulai bertanya apa penyebab masalahku, perawatan apa yang telah kucoba, dan kenapa itu tidak berhasil. Dan aku tersadar kalau aku tidak pernah menganggap masalahku sebagai masalah medis. Hanya menganggapnya sebagai cacat fisik, sebagai keburuk-rupaan. Ini sudut pandang yang mengejutkan.
Tapi yang lebih membuatku terkejut, jenggotku tidak membuat Chris jijik. Aku bertanya kepadanya, bagaimana sikapnya jika ada di posisi Jerry? Chris bilang, dia sudah mencukur jenggot sejak berusia 14 dan dia hanya melihat satu masalah, yaitu bagaimana sulitnya berbagi cermin kamar mandi di pagi hari kalau pacarnya perlu bercukur juga. Kisahku hampir berakhir. Sebulan setelah obrolan ini, aku bilang ke orang tuaku kalau aku akan pindah bersama Chris. Saat aku bilang Chris sudah tahu semua keistimewaanku, aku tidak lagi menyebutnya kelainan. Ibuku menyebut Chris sebagai orang gila, dan ayah tiriku menambahkan bahwa dia tak akan terkejut kalau Chris akan menjahatiku. Dan aku tahu kalau keputusanku ini tidak baik, tapi aku juga menyuruh mereka enyah dari hidupku, sama seperti Jerry. Tapi kali ini, aku benar-benar merasa tegar. Lihat yang aku punya sekarang. Dengan dukungan Chris, aku mulai menjalani perawatan medis. Dan meski mustahil dalam kasusku, untuk menghilangkan rambut ini sepenuhnya, setidaknya jenggotku sudah jauh menipis. Dan yang paling penting, aku tidak lagi menganggap diriku aneh. Kini aku tahu, ada banyak wanita dengan keistimewaan ini. Dan beberapa bahkan tidak malu memperlihatkan jenggot mereka. Ya, aku belum siap untuk itu dan masih terus bercukur. Dan masalah utamaku sekarang adalah berbagi cermin di kamar mandi dengan Chris di pagi hari. Terima kasih sudah mendengarkan kisahku. Semoga kalian selalu bahagia. Jangan lupa berlangganan ke kanal ini dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Dadah!